kayaknya capek ngegedein brand orang lain gitu. Baheula mah tuh sadesain teh ngan 20.000 orang. Itu baju dipakai sama Mr. Jokowi gimana ceritanya, Kak? Halo teman-teman, gue Aga dari BSS. Episode kali ini gue bakal ngundang salah satu sosok muda yang menurut gue berpengaruh dalam dunia fashion. Kemudian juga dia punya brand yang keren banget. Dan yang pasti produk-produk brand dia selalu dipakai sama Presiden Republik Indonesia. BSS Podcast, Blak-Blakan with Deki Sastra, nggak ada lawan. Powered by Lazon ID. So, please welcome Deki Sastra. Gimana? Jos. Terbaik. Waduh. Ini episode kedua. Oh, ini yang kedua. Ini episode kedua. Kemarin sama siapa? Episode pertama kita undang Isar. Bentar, ini bukan dulu ya. Udah kelihatan ya? Oke, ini ceritanya kita flashback sedikit ya. Oke. Gue mau cerita dulu kenapa BSS kali ini ngundang Deki Sastra gitu. Kalau ngomongin kemarin gue ngundangin Isar karena gue anggap Isar salah satu orang yang support BSS since day one. Nah buat yang sekarang gue undang Deki Sastra karena menurut gue Deki Sastra salah satu orang yang cukup berpengaruh dari segi culture dan dia juga dari Bandung. Kemudian yang pasti brandnya penuh dengan kolaborasi. Jadi layak banget kalau gue undang ke sini. Gitu Adeki. Siap. Nah, kita bakal tanya dulu Deki tentang perjalanan Deki, gimana ceritanya bisa collab dan akhirnya bukan collab sekali, bisa rilisin brand atau produk yang akhirnya bisa dipakai sama presiden karena itu yang menjadi tagline buat brandnya beliau sampai nyampe ke titik sekarang. Gimana? Jadi di 2017 itu sebenarnya Deki memang sebelum-sebelumnya itu udah 10 tahun memang behind the brand. Oke. Gitu. Ada beberapa brand yang memang Deki desain, cuman pada waktu itu berpikir bahwa kayaknya capek ngegedein brand orang lain gitu. Capek gedein brand orang lain. Jadi, kenapa nggak bikin sendiri? Nah, benar. Itu poinnya. Jadi di 2017 kita start itu benar-benar mulai dari nol banget. 2017 ya. 2017 kita nggak ada modal, terus kita nggak ada tempat. Yeah. Yang benar-benar tuh yang cuman ada ide aja gitu sama konsep gitu yang konsep sama ide doang tanpa melihat gimana nih how to create, how to buildingnya si brand gitu kan. Terus eksekusinya gimana nih, terus ya akhirnya kita ngambil konsep kreatif biar kere tapi aktif aing pisan kreatif. Jadi benar-benar waktu itu tuh awal-awalnya memang coba bikin jaket yang memang ngambil dari limbah-limbah vendor. Oke. Jadi misalkan ada tempat vendor A sama vendor B, ada ini gitu, ada apa tuh, ada bahan sisa lah gitu yang ya. emang nggak kepake lah terus di mix, terus jadi sesuatu, jadi jaket gitu. Terus ketemu sama partner di 2017 sama Depu ya, sama Mangkos. Sama Mangkos terbaik Mangkos. Mangkos ini juga awalnya juga dia memang tukang jahit biasa aja gitu. Memang belajar bener-bener lah gitu ya. Maksudnya teh pengen yang biasanya jahit yang di zona nyaman kayak bikin hoodie biasa kayak gitu-gitu. Dicocolin yang memang ribet banget gitu. Yang benar-benar ribet. Kenapa ribet? Kenapa jaket? Karena ya orang sih berpikirnya siapapun bisa bikin brand, siapapun bisa bikin kaos yang memang bisanya lumrah lah gitu ya. Semua orang malahan bisa. Orang-orang tuh pengen ngehindarin keribetan itu yang saya lihat gitu. Kenapa nggak dijadiin tantangan? Padahal di balik keribetan ada sesuatu biasanya. Kenapa nggak dijadiin challenge kan? Sesuatu yang beda aja gitu. Maksudnya ketika orang mau bikin jaket, Dek anjir HPP-nya mahal pisan Dek. Malahan sama saya ditabrak gitu. Ya kenapa nggak coba mahal? Kita jualnya juga mahal kok. Kita coba aja.
Ya, terus kumaha orang jualanna gitu kan, nggak pede dengan brand pertama Gimana yang jualannya biar tiba-tiba bisa? anjir sama nih mana tiba-tiba jualan mahal gitu kan. Itu mahal tuh disebut harga berapa? Iya di atas harga rata-rata clothing di harga-harga lokal lah gitu. Kayak kita jual jaket awal-awal itu udah harga di 750.000 gitu. Wow. Siapa yang mau beli sebenarnya pada waktu itu 2017, cuman alhamdulillah kita ada kesempatan tampil di Barbecue Ride Chandra Pickers 2017 itu, yaitu salah satu momentum bagi Raw Type juga karena kita rilis. Buat eksis ya? Iya, Raw Type itu rilis di acara Barbecue Ride 2017. Gitu. After itu ya kita tuh cuman bikin dikit quantity dua lusinan lah gitu. Awalnya 2 lusin doang. 2 lusinan cuma 4 di Barbecue Ride. 4 model jaket desain dan itu semua sold out akhirnya. Sold out di tempat. Sold out di tempat. Oke, keren. Nah, dari situ tuh wah asik nih gitu kan. Kita coba respon lagi, bikin artikel baru lagi. Akhirnya ya gitu dengan konsep keterbatasan kreatif itu kita bisa bertahan sampai sekarang. Mantap. Jadi baik lagi tadi dengar ceritanya bahwa momentum 2017 ada event punya Chandra sama Irvin Barbecue Ride, bikin 2-3 lusin sold out. Ya. Waktu itu udah pakai sosial media. Udah, cuman ya the power of social media pada waktu itu tuh belum Sehebat sekarang. sehebat sekarang. Benar-benar sampai sekarang pun bisa dibilang Raw Type itu ya tetap organik aja gitu. Tetap organik. Udah nggak pernah pakai ads berarti ya? Ads kita coba, cuman ya kayak belum terbiasa sama kayak nggak ngaruh juga sih gitu. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman saya ngelihat brand-brand teman-teman yang memang pakai ads serius sampai bakar duit duluan gitu. Gila ya, maksudnya mungkin visi misinya beda aja gitu. Kalau Raw Type itu marketnya beda ya. Kalau Raw Type itu udah kayak kita jual barang itu ya udah dengan kekuatan seadanya dulu aja gitu. Kita hanya sebatas posting, bikin campaign, konsep idenya seperti apa, terus posting gitu. Dan itu ya alhamdulillah kalau untuk artikel-artikel yang sifatnya limited edition ya nggak lama gitu. Bahkan sampai hitungan menit, hitungan jam. Kondisi terakhir itu hitungannya hitungan menit, hitungan jam sold out. Dengan kapasitas produksi? Kalau terakhir sih udah sampai 250-an ya. 250 piece. Per piece-nya sejuta lebih ada? Ya ada. 1,5 juta lah kurang lebih ya? 1,5 juta ya pokoknya di atas 1 juta. Jadi nggak umum lah ya dari aspek harga ya? Pas COVID pun kita rilis yang bagian dari 3 yang full spec gitu. Kita ngejual 2.350.000 satu jaket itu sold out juga. Hitungan berapa lama sold out? Malahan sebelum rilis video. Gokil. Jadi sistemnya mereka udah pada nyerang duluan ke admin gitu. Wow, jadi gosip duluan orang udah nangkep ya? Iya. Oh ini mau rilis karena nih. orang udah nunggu gitu. Kalau tadi gue balik lagi ke cerita pas awal bahwa cuma nyetak 2-3 lusin sampai akhirnya bisa sold. Itu mayoritas yang beli teman-teman apa memang publik yang udah tahu sama Raw Type? Untuk awal-awal sih ya kayak teman-teman dulu lah gitu ya. Terus memang pas acara Barbecue Ride itu kita rilis, ya kan semua di sana segmen banyak toko ada juga, gitu. ada segala semua macam segmen ya. ada gitu kan. Jadi memang benar-benar ya mungkin untuk awal-awal memang disupport teman-teman dulu sekitar gitu. Untuk yang sekarang-sekarang sih udah random aja gitu. Yang memang beli itu udah ada yang dari Korea, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Amerika gitu kayak gitu-gitu. Nah, prosesnya dari mulai 2017 barang sold segala macam sampai akhirnya nyampe ke titik itu baju dipakai sama Mr. Jokowi gimana ceritanya, Kang? Jadi 2018 juga kita udah diundang tuh ke Istana Presiden. Gue inget sih sebenarnya. Nah, itu yang acara entrepreneur gitulah. Betul. Nah, mungkin yang ada beliau pakai motor juga ya. Ya, yang pakai motor yang waktu happening pakai motor lah. Iya. Nah, pada waktu itu tuh memang dikumpulin entrepreneur dari seluruh Indonesia. Nah, Raw Type ini perwakilan dari Bandung lah. Salah satunya apa yang memang cuma Raw Type dari Bandung? Salah satunya itu tuh. Seingat saya sih brand dari Bandung saya doang. Nah, terus waktu itu tuh memang sifatnya eksibisi, jadi nggak ada no selling gitu. Kita ngasih memperlihatkan sama Mr. Presiden bahwa ini lo karya anak bangsa. Nah betul. Gitu. Tiba-tiba beliau datang, terus ngelihat jaket, dibeli akhirnya. Sedap. Gitu. Nah dari situ kan tek. Jadi kita pas ngeluarin limited edition pun jaket-jaket. Kalau teman-teman banyak yang nanya kenapa jaketnya cuman itu aja, perasaan kan banyak yang dipakai sama Pak Jokowi gitu kan.
Ya itu anaknya mesen via online. Oh gitu ya. Nah, awalnya juga kita nggak tahu. Edan. Awalnya juga kita nggak tahu kalau itu Mas Gibran gitu kan. Oke. Ini ada pengiriman ke Solo terus ada apa gitu kan ya. Sering banget beli. Ternyata gitu. Mas Gibran. Ternyata Mas Gibran. Oke. Ini karena konsepnya adalah belak-belakan, gue mau tanya yang menurut gue sensitif. Dengan dipakainya jaket itu sama Bapak Presiden, itu jadi batu loncatan buat road type naik daun. Atau sebenarnya memang roots-nya udah dapet dan juga memang apa ya, lebih spesifik gitu desain yang lo buat. Sebenarnya kalau dari ngomongin konsep desain pun, jaket yang kita buat ini sebenarnya bukan buat Pak Presiden dari awal. Sebenarnya memang bukan buat beliau ya. Bukan buat beliau, karena memang ya ini memang secara konsep prototype-nya aja. Ya. Kan saya sendiri yang ngedesain, saya sendiri yang pegang sosial media, saya sendiri yang turun produksi segala gitu semua. Jadi memang ini benar-benar wah ini kita konsepin ini buat Pak Jokowi nanti next season gini-gini. Nggak begitu memang nggak begitu konsepnya. Jadi ini mengalir prosesnya. Mengalir aja gitu. Oke. Terus ya mungkin kalau tadi disebut batu loncatan itu achievement-nya lah. Justru kita semua mulai dari nol. Betul. Sampai ada cerita tidur di tikar, ngedesain pakai lilin doang. Itu prosesnya tahun berapa sebenarnya mulai pertama kali pegang kuas atau pegang pulpen buat gambar? Lah, orang Di zaman jualan SMA lah ya? jualan desain tuh dari pasar ke pasar dulu mah, kelas bisa dibilang kelas parahyangan lah pada waktu itu mah. Militan pisan. Tapi mikirnya tuh bukan tujuan orang bukan duit. Oke. Pada waktu itu. Gimana caranya kalau dulu tuh orang ngelihat karya-karya yang dipakai sama orang itu kayak baju-baju band lah mun zaman lamanya. Orang teh hayang pisan gitu. Baju artwork orang teh dipakai sama band sama toko atau sama band gitu. Terus dipakai eta leuwih ti duit sih. Pride itu ya, kebanggaan gitu. Benar. Nah, dari situ kulik gitu kan. Baheula mah tuh sadesain teh ngan 20.000 orang freelance. Dulu teh 20.000 nya ya. 20.000 satu desain tuh gitu. Okay. Sampai ya dengan bukan ya orang sih ngelihatnya sekarang wah Deki pakai iPad apa gitu. Baheula mah can aya iPad orang masih belum ada iPad. Scanner juga orang nggak kebeli dulu mah gitu. Cuman pakai foto kamera gitu. Kita trace manual gitu. Terus manual ya gitu. Tadi bilang bahwa itu jaket sebenarnya bukan buat beliau. Emang bukan buat beliau. Jadi memang ngedesain ngalir aja sampai akhirnya jadi sebuah produk dan kebetulan dia beli. Ya. Jadi orang taunya itu desain menurut orang nih. Boomnya sama Pak Jokowi. Boomnya sama Pak Jokowi. Betul. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih? Kalau dari si model jaket desainnya itu inspirasinya kita bikin jaket-jaket varsity itu. Nyata zaman orang ngajualan jaket desain waktu SMA. Berarti sebenarnya udah 4 tahun 5 tahun ke belakang udah varsity udah lu mainin ya? Iya, udah mainin. Sebenarnya kayak kalau sekarang wah digoreng nih varsity. Orang 2017 sudah bikin varsity. Jadul berarti sebenarnya. Terus sebelumnya ya eta varsity teh sebenarnya inspirasinya tinu orderan jaket kelas SMA. Oke. Ya kan? Iya betul. Jadi sakelas teh sarua varsity-nya mungkin dengan speknya beda lah sama sekarang. Lama pakai bahan naon ge jadilah gitu. Yang penting aya identity kan gitu. Ini yang ketiga. Ini yang pas COVID dijual. Ini yang pas COVID kedua. Pertama-tama COVID dijual ini. Ini 2.300.000 pas COVID. 2.300.000 men. 350. 2.300.000. Ini dalamnya apa nih ya? Itu kita pakai satin. Dalamnya satin. Desainnya tentang apa nih dalamnya? Tentang ya itu studio orang teh berangkat dari. Oh ini kantor ya? Kantor. Ini ya, kantor kantor kan kemarin. Iya benar. Ini kantor jadi, depan ya. Orang pengen nitipin pesan orang medianya jaket ini bahwa segala sesuatu itu bukan dari kita nunggu suksesnya. Oke. Jadi kita ngejar ya dengan keterbatasan kita gitu. Orang lahir di kosan, orang lahir di studio kecil. Tapi kalau misalkan studio kecil itu atau kalian usaha di kosan tapi mempunyai karya yang luar biasa, itu lebih edan sih menurut orang. Kadang-kadang memang orang terjebak nih. Mereka mau usaha, mereka mau mulai berkarya. Iya, mereka terjebak betul sama toolsnya, kurang ini, kurang itu, nggak punya ini. Harusnya jangan ya. Ya, itulah balik lagi sih konsep orang kreatif. Adiki membuktikan sendiri berarti Ayah bahwa sebenarnya kere tapi aktif itu menjadi pemicu trigger buat sukses terbaik. Nah, sekarang gini ya. Kalau ngelihat dari tema kita terkait dengan presiden suka orang kreatif.
ngerasa nggak bahwa jaket tersebut akhirnya menjadi sebuah apa ya? Tren atau apa? Tren. Nah, gimana menurut A sendiri ngelihat beberapa orang atau beberapa komunitas yang memang fokus ke varsity atau bahkan lebih jauh lagi mereka membuat trademark seolah-olah varsity itu menjadi bagian tren yang mereka buat gitu. Ini kan orang harus tahu. Nah, kalau ngomongin fashion itu kan sebenarnya udah kayak roda nih. Muter ya? Muter gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan raw type juga, wah yang ngeinin varsity ya nggak juga gitu. Karena kan varsity juga udah dari tahun 40-an gitu yang dipakai university sebagai identitas gitu kan. Cuman kita hanya meremodel aja gitu kan. Remodel terus redesign gitu kan dengan remake lah ya. Iya, dengan budaya yang sekarang terjadi. Gitu. Nggak usumkeun lah bahasa nama. Nggak gitu. usumkeun itu artinya memusimkan supaya ramai lagi. Nah, iya. Tapi memang kita konsisten di jaket gitu. Mungkin itu kali ya. Karena konsisten tadi akhirnya ya jadi trennya gitu. Iya. Mungkin itu spekulasi orang-orang ya netizen lah ya maksudnya. Wah, nih digoreng katanya varsity jadi mahal ya. Sebelum ada kejadian varsity sekarang sebanyak itu kita juga udah jual yang di atas 1 juta kok gitu dan itu sold out terus gitu. Jadi memang kita menciptakan season itu sebenarnya gitu. Nah, kalau bisa dilihat dari ini kan yang ini udah seri ketiga. Seri ketiga. Kemudian yang ada mau di launching lagi dalam waktu dekat juga ini seri ketiga. Seri ketiga juga. Seri ketiga. Ini seri ketiga tahun lalu. Nah, gue secara pribadi ngelihat, orang secara personal ningali bahwa setiap desain yang dibuat oleh Raw Type itu punya benang merah. Betul. Dari tahun ke tahun, dari seri ke seri. Betul. Apa itu benang merahnya sebenarnya? Gaya apa itu? Kalau untuk si legendary varsity sendiri, ini semua desain yang best seller ada di satu jaket. Semua desain best seller ada di satu jaket? Ya. Ditumplekin semua? Tumplekin semua, gitu. Kalau yang nanti bakal rilis kayak Golden Age, terus kayak Varsity Champ. Varsity Champ adalah artikel terbaru kita di tahun ini yang memang Varsity Champ. Di bawah serinya di bawah Legendary Varsity. Serinya di bawah yang ini. Jadi lebih regulernya lah gitu. Kita bikin harga yang make sense lah gitu untuk teman-teman. Mungkin bisa dibilang Mang kalau 2 juta ke atas mah kemahalan gini-gini ya. Makanya coba kita tetap olah gitu ya masukan dari teman-teman gitu, dari konsumen. Makanya kita ciptain Varsity Champ yang memang harganya di bawah 1 juta harusnya gitu. Ya sebenarnya kalau ngelihat dari ini nih, lihat bahan nih. Betul? Ini teman-teman mesti lihat ini tuh kulit asli. Posisinya ini kulit asli nih. Ini kali yang salah satu membuat jaketnya jadi mahal. Betul. Karena terus packaging juga kita bikin cerita. Harga pasti nggak mungkin bohongin kualitas. Betul. Benar nggak? Sama bordir aja. Bordirnya kita juga nggak kagok gede-gede gaban gitu kan, bek gitu. Detailingnya itu loh, keren banget. Dan beberapa teknikal juga kita terapin di jaket ini. Jadi sebenarnya untuk dari segi pembuatan ini lumayan sulit ya? Lumayan sulit, makanya dari itu kita ngeluarinnya hanya 1 tahun sekali. Gitu. Dengan keterbatasan produksi kita gitu, terus kerumitan dari bahan kayak gitu juga. Kenapa kita developnya 1 tahun gitu, 1 tahun sekali ngeluarnya gitu. Ngelihat dari tadi nih perjalanannya kan lumayan sebenarnya bisa dibilang lumayan tajam meroket lah. Setelah jaket ini dipakai sama Bapak Presiden, sebenarnya proyek apa yang pertama datang? Maksudnya proyek gimana nih? Proyek yang menghampiri nih. Begitu orang ke expose, Presiden pakai baju Raw Type, pakai jaket Varsity Raw Type. Apa yang terjadi di kantor? Siapa yang telepon pesan order? Siapa yang kontak? Pada waktu awal-awal banget dipakai mah ya pas pampres minta. Pas pampres minta. Luar biasa. Pengen order gitu. Cuman ya kondisinya udah sold out dan gimana artinya. Jadi dia ngelihat Presiden keren ya, orang kudu boga, orang kudu boga gitu. Cuman posisinya udah sold out juga, udah menipis lah pada waktu itu tuh stoknya. Jadi nggak banyak gitu. Yang kayak gini mungkin nggak dirilis orang untuk seremonial umpamanya ulang tahun? Enggak ya? Enggak, kita langsung kubur berarti ya, masuk peti berarti ya? Benar-benar kita per tahun itu 1 tahun sekali untuk Legendary Varsity. Ya daripada kita, kalau prinsip si Raw Type itu daripada merepeat order artikel yang udah jalan limited gitu ya.
mendingan kita bikin lagi yang baru. bikin lagi yang baru gitu. Sekarang di pasaran ada yang jual nggak barunya reseller? Reseller ada ini. Ada. Pernah ngintip nggak berapa duit? Terakhir ngelihat 12 jutaan. Anjing. Serius 12 juta? 12 juta, 8 juta. Yang Varsity Champ aja yang versi reguler. Iya. Yang tadi Deki bilang under 1 juta, Iya. sekarang 2 juta harganya. Jahat anjir reseller gila. Tapi keren sih, maksud gua itu jadi tolak ukur gimana sebuah produk dari brand itu sukses. Tapi itu menurut orang menjadi salah satu poin cita-cita orang sih dari dulu gitu. Kenapa? Belah mana Nata? Sebelah mana itu? Karena orang pemain thrifting juga. Oke. Gitu. Jadi ketika orang thrifting itu kan barang second. Betul. Betul kan? Betul. Yang tidak memproduksi lagi desain atau produk secara brand new gitu kan. Kita ngambil historinya, kita beli histori sebenarnya di thrifting itu. Wah ini dipakai ini nih, atau misalkan masanya pada waktu 90s rame nih happening. Kita beli story, bukan beli produk sebenarnya gitu. Jadi dari thrifting itu orang punya cita-cita untuk brand sendiri gitu. Brand lokal tuh belum ada yang bisa apa ya? Semasif itu, sepasif itu gitu. sematang itu ya. Kayak harga lokal itu kenapa harus murah terus gitu kan? Kenapa harus murah terus? Ya, itu makanya juga orang pengen merubah mindset gitu. Betul. Kenapa orang tuh udah kebiasaan di kita itu udah kebiasaan lokal mah kudu murah gitu. Enggak juga. Kalau misalkan secara kualitasnya siap bertanding dengan internasional, Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kasih gitu harganya kan? juga internasional. Iya. Kalau perlu dolar harganya. Betul. Jadi malahan yang orang lihat orang-orang Jepang itu bisa maju, brand-brand Jepang bisa maju itu karena dihargai sama orang Jepang sendiri. Betul. Sama orang lokalnya sendiri gitu. Ya, Nggak peduli lihat harga gitu. Terus kenapa tadi balik ke thriftingan gitu? Cita-cita orang teh pengen punya brand yang memang harga after marketnya memang bagus gitu. Berarti kan investasi buat orang yang beli. Nah sekarang kalau ngomongin tadi orang nggak bisa nyalain juga reseller gitu. Iya, Toh iya. akhirnya ada pasarnya juga. Ada yang beli kenapa enggak? Berarti cita-cita orang tercapai gitu. Orang lokal tuh udah mindsetnya bergeser bahwa mereka tuh bisa menghargai produk karya lokal sendiri. Terbaik. Nah, gue dengar juga gosip bahwa ada kolaborasi sama Bapak Gubernur Jawa Barat nih, Pak Ridwan Kamil. Tolong dong kupas dikit aja supaya jadi inspirasi juga buat anak-anak yang lain. Sebenarnya ini program Pak RK ini dia secara personal, jadi memang awalnya memang sampai sekarang pun personal. Jadi memang benar-benar beliau itu support sama produk lokal. Satu, melihat kondisi pandemi sekarang kan ya usaha-usaha juga udah mulai. Jadi dia tuh sebagai buzzer, yuk kita collab gitu. Memang ada beberapa brand yang diajak oleh beliau terus untuk memajukannya karena kan beliau juga mempunyai hashtag yang jadilah pahlawan belanja apa gitu. Pokoknya hashtagnya intinya ngangkat si support si kreatif lokal. Ya betul gitu. Jadi akhirnya keluarlah si jaket Varsity Champ versi Ridwan Kamil nanti yang kita luncurkan. Itu jadi belum nongol nih sekarang? Belum. Sebenarnya kalau dapat kesempatan sama collab sama orang Indonesia deh, pengen collab sama siapa sih? Rencana tahun ini pengen develop sama musisi-musisi lokal. Cuman belum ketemu nih siapa nih yang kira-kira oke gitu. Maksudnya yang klik lah, bukan masalah pantas tidak pantasnya. Mungkin lebih kayak wah setujuan rasanya setujuan nih semisi gitu. Ya akhirnya juga kita alhamdulillahnya nyampe sama musisi luar. Boleh disebut siapa? Sama Jalau terbaik. Nah, kalau gue nanya lebih dalam nih, nah, ini gue pengen denger dong komentarnya terkait si BSS ini sebenarnya apa sih yang kurang, apa yang perlu gue capai atau kenapa sampai AA sendiri juga berkenan gitu. Gue datengin ke kantor, Kang, ayo dong collabs apa segala macam kita bikin apa kayak movement kayak sampai akhirnya hayu lah, orang jadikan, orang edankan. Nah itu tuh apa sih ya? Yang sebenarnya kita obrolin kemarin waktu di kantor itu, karena orang Bandung ini hebat-hebat. Terbaik. Orang Bandung ini SDM-nya oke. Akhirnya ya jeleknya itu asik sendiri. Sebenarnya kalau jadi udah bagus nih gitu ya si sepak terjangnya udah oke. Akhirnya dia asik sendiri gitu. Nah, kenapa ini dengan asik sendiri ini kita wadahin harusnya gitu kan. Nah, mungkin kalau menurut orang dari BSS sendiri
ya tinggal ngumpulin si orang-orang asik itulah gitu. Faktor-faktor tadi ya, memang harus dieratkannya silaturahmi. Kita juga harus tahu tetangga kiri kanan nih sebenarnya juga keren-keren gitu kan. Dari segi sport, extreme sport, skateboard, kita punya Papa Yopi ya, itu udah terbaik banget sebenarnya. Papa Yopi terbaik. Iya, makanya ya orang-orang seperti itu yang memang menjadi salah satu acuan lah, atau jangan kita menghargainya sebagai senior, cuman ya dari senior pun juga harus mengayomi Betul. Juniornya. Kadang-kadang jomplang nih, masalah senioritas juga kencang. Nah, makanya yang dari senior-seniornya ini harus bisa mengarahkan. Betul, gitu. betul. Dibikinlah event-event yang memang mengundang senior-senior. Mewadahi tadi ya. Gitu. Kayak kan brand-brand di Bandung kan ada yang legend-legend juga tuh kayak Uncle Om Dendi, kayak Om Dendi. Ova, kayak gitu-gitu kan udah berapa puluh tahunan merasakan fashion bagaimana jadinya. Udah gitu kebeli kan. tanah, kebeli sawah, kebeli gitu villa, edan. Undang gitu kan, maksudnya teh ajaklah teman-teman yang ikut berpartisipasi untuk di BSS yang baru gitu kan. Setiap tahun kan pasti ada brand-brand baru nih bermunculan. Berkembang terus lah ya dunia. Dirangsang gitu maksudnya tuh, diajak, yuk diarahin gitu. Terbaik ya. Nah, ini langsung kepikiran karena tadi nyinggung urusannya acara motor, ada barbecue ride punya Chandra sama Irvin. Nah, justru yang menarik adalah bahwa ini yang diundang bukan road type, sebetulnya Deki Sastranya. Sedangkan Deki Sastra ini kakinya banyak, ada di road type, ada di motor nasional, ada di mana gitu kan. Nah sekarang coba kita geser dikit bahas motor. Kenapa milih modifikasi atau custom motor? Roots-nya kenapa milih ke sana? Ya gara-gara itulah barudakan barbecue ride sih sebenarnya. Jadi ketularan Chandra juga ini. Iya, sebenarnya lebih kayak orang teh harus punya hobi yang menjadi sesuatu gitu. Benar. Entah itu produktif produktif tapi cuan oge gitu, jalan gitu. Ya harus begitulah. Maksudnya hobi itu jangan dihabisin bener. Habis aja buat hobi gitu ya. Tapi tetap gitu ada misalkan kalau misalkan kita bikin sesuatu terus ada nilai harganya, ya jual terus kita bikin lagi. Jadi nggak mati gitu. Terus putar gitu. Terus ya. Karena menurut orang di skena otomotif atau custom culture disebutnya ya, itu sih sebenarnya yang bisa ditempletkan nih ke anak-anak fashion menurut orang gitu. Nyambung roots-nya. Karena orang lihat sih masih itu aja pelakunya gitu. Tinggal dikasih warna aja, maksudnya tinggal kalau misalkan anak-anak custom culture ditempatkan di BSS misalkan, itu bakal jadi gimana gitu. Dan menjadi inspirasi juga menurut orang gitu, menjadi salah satu kolaborasi gitu yang mempunyai warna beda lagi gitu kan. Sejauh ini sih memang belum ada sih ya. Kalau gue lihat teman-teman di kota-kota lain ya, sejauh ini memang masih terfokus dalam kotak yang sama. Karena menurut orang aja. sekarang alat ya kayak motor-motor seperti itu tuh nanti tanya nih si Ucup Vespucci nih. Jadi kan ada nih. Menurut orang eta motor nggak jadi lain alat transportasi deui, nggak jadi salah satu fashion menurut orang. Karena dari harga normalnya sekian juta jadi dimodif dioprek jadi setengah arti harganya. Kebutuhan fashion gitu kan. Terus kalau kita pakai Harley gimana setelannya? Iya betul. Kalau kita pakai motor bebek gimana? Udah ngeset ya. Udah ngeset. Sama fashion yang dipakainya. Iya benar. Menurut orang kayak gitu. Waktu pertama kali mulai main motor nih, motor apa yang dimodif, Pak? Awal-awal mah CB sih, pasti standar mah. Standar CB. Yang bisa dioprak-oprek mah gitu ya. CB, terus akhirnya... Jadi sekarang nih yang nyisa nih apa aja nih di rumah nih? Motor-motor yang aneh nih. Motor-motor kecil sekarang. Motor-motor kecil. Motor-motor kecil kayak Honda C50, Honda C102 yang tahun 58, terus Hatsuda Edley yang kayak gitu-gitu lah, ada Vespa juga, ada Piaggio Liberty juga ada gitu. Itu jadi kan memang yang dikukutnya lah gitu. Yang dipiaranya itulah ya. Nah, nyinggung tadi motor-motor kecil kan memang ada bukan second brand kali, tapi hobi lain terkait motor nasional, Monas. Yang kemarin juga katanya sempat collab sama Scoot punya Gofar. Ini sekarang nih baru hari ini launching. Hari ini launching. Nah, ceritain tentang Monas ya. Orang teh pengen misahin hobi orang sama bisnis. Moodnya si road type gitu. Akhirnya kan orang lama kelamaan nih udahnya mungkin secara personality branding orang juga
ya main motor lah gitu ya. Ya. Nah orang coba pengen misahin gitu sesuatu yang memang wadahna motor mah di dia weh. Oke. Akhirnya lahirlah si motor nasional. Dengan pencapaian sekarang nih, apa reaksinya sih keluarga terdekat? Ya kalau ngomongin keluarga terdekat kayak istri gitu ya, mereka juga maksudnya nggak nyangka bakal sampai sejauh Sampai ini. ke titik ini ya. Tapi ya menjadi salah satu support system orang paling besar adalah keluarga sih gitu. Ya mereka tuh pasti support naon wae nu ku urang lakukeun gitu. Oke. Jadi kalau misalkan orang punya movement ini atau misalkan punya ya kayak misalkan ada sesuatu aja yang di kepala orang terus pengen orang karyakan atau realisasikan gitu secara event atau karya gitu, mereka pasti support gitu. Ya sejauh ini ya paling besar support sistem orang adalah keluarga. Iya. Siapa yang paling berjasa menurut lo? Anjir, semua sih bisa dibilang ya. Kalau ngomongin orang tua udah pasti lah ya. Ditanya siapa yang paling berjasa, jawabannya anjir. Banyak pisan gitu, maksudnya kayak keluarga orang gitu. Sebenarnya teman-teman orang yang tahu orang dari nol itu juga termasuk keluarga orang gitu. Yang udah nggak bisa dipisah ya. Udah nggak bisa dipisah itu kayak teman-teman orang. Kenapa orang selalu bikin pencapaian apa tuh? Misalkan orang type ulang tahun, orang pasti ngundang mereka gitu. Orang teh istilahnya yang ngundang mereka, terus orang nyewa villa gitu, terus makan-makan, barbekyuan gitu. Kayak orang nganuhunkeun orang ge sekali lagi udah orang disupport kemaraneh gitu. Jadi orang selalu bikin artikel yang memang edisi ulang tahun gitu. Dan orang pasti merefri kamu. Friends and family. Nah. Terbaik friends and family. Nah, dari tadi udah cerita awal gimana perjalanan sampai tadi jualan desain 20.000, kemudian ngeluarin rilisan dipakai sama presiden, apa gubernur juga ikut support, kemudian Yellow Claw kesebut, yang kayaknya 2-3 bulan ke depan kali mungkin nggak nongol barangnya. Insya Allah di bulan 8 lah. Bulan 8? Karena develop dulu lah. Developnya panjang lumayan ya? Lumayan. Oke, nah gue pengen ada ini dong, sebenarnya apa sih yang bisa diberikan sama seorang Deki Sastra buat teman-teman yang memang sekarang lagi berusaha nih posisinya. Yang selama ini juga justru halangan itu lo tabrak sendiri, Apa nih kira-kira? Ya selain tadi kalau misalkan orang selalu berbicara template ya, kalau misalkan ada kasih dong pesan kesan buat sebenarnya orang pasti ngomongin tentang template yang mungkin dibicarain sama orang-orang gitu ya ketika mereka seminar atau apa. Ya kahiji mah pasti harus konsisten sih. Semua orang harus konsisten. Jadi ini dari kemarin nih, ini kata-kata pertamanya adalah konsisten. Dari dulu ya orang ngedesain gitu ya, terus ya jangan ada, maksudnya jangan jadi si movement atau yang kalian lakukan itu secara konsisten itu jangan dijadikan wah iya bakal jadi piduiten. Jadi pikiran mindset kalian itu harus dirubah dulu gitu. Jangan sesuatu itu atau naon-naon ya memang tujuannya lain duit sih sebenarnya, bukan hanya uang aja gitu. Kayak orang tidak semuanya tentang uang. Betul gitu. Kayak orang jaket dipakai oleh Pak Jokowi itu juga sebenarnya nggak pernah direncanain untuk itu kok ya. Betul gitu. Jadi memang ngendorse membadan kudu sabaraha duit bisa dipakai gitu kan. Jadi jangan ngomongin tentang tujuannya itu uang. Jadi memang secara ya ngalir aja lah, organik aja lah gitu. Ngalir aja. Kalau mereka udah satu hal yang kalian suka, yang bisa dibilang orang passionnya di dideknya, udah konsistenin itu konsisten aja. Di situ. Nah, terus tadi orang berbicara jangan nunggu dulu semuanya bisa mapan karek maneh bergerak. Jadi dibiasain maneh harus bergerak dengan kondisi yang memang dari nol. Terakhir nih tapi ini rada-rada sensi juga. Deep lah ya. Deep lah. Menurut seorang Deki Sastra, brand apa yang layak dijadikan pesaing raw type di Indonesia? Yang lo anggap ini keren juga, ini brand buat gua gitu loh. Siapa? Atau apa brandnya? Yang gelegetan gitu ya. Yang gelegetan. Anjing ini keren nih brand sebenarnya gitu. Mungkin ini kan bicara selera soalnya. Kalau ngomongin pesaing sih
sekarang brand-brand tadi kurang nyebutin brand-brand lokal udah pada keren semua gitu. Udah ya. pada keren ya. Malahan orang pengen collab sama siapa nih gitu untuk brand lokal gitu. Misalkan ya nggak jauh-jauh lah gitu. Kalau misalkan dari Bandung sendiri, alhamdulillah kita udah collab nih kayak Pickers itu. Itu sebenarnya orang pengen gitu dari dulu tuh collab. Tapi kalau Pickers eta dianggapnya kurang friends and family ya. Itu mah keluarga lah pasti. Tapi menjadi salah satu achievement orang gitu ketika bisa orang bisa collab gitu untuk di Bandung gitu ya. Nah mungkin kalau yang jadi pengen pisan collab gitu tuh apa ya, kayak kelas-kelas teknikal juga gitu, brand-brandnya gitu, mungkin kayak lebih kayak mereka punya satu visi misi sama orang gitu, siapapun itu gitu ya. Tapi orang melihatnya di sini kalau secara pasar gitu ya, orang nggak ngelihat wah ini jadi pesaing orang, wah enggak. Jadi kayak ini bukan jawaban yang aman ya menurut orang gitu. Tapi kan gini ya, pesaing itu tidak selalu negatif. Betul. Kadang-kadang pesaing yang membuat kita besar justru. Karena kita terpacu oleh itu. Betul gitu. Jadi orang tidak menyebutkan ini jawaban aman orang, cuman minimal orang punya trigger gitu untuk menjadikan satu movement lagi gitu, atau satu season lagi yang memang KB brand lokal teh bisa gitu. Semua brand lokal tuh bisa gitu. Baik. Nah, satu lagi yang rada nyerempet. Akhirnya rasaan bukan musuh tuh ya, terkait selera. Musuhnya bukan musuh baku hantam, tapi bahwa seorang Deki Sastra yang mainnya di Pinstrip, kemudian juga sekarang mainnya menurut gue sedikit oldies dengan selera varsity. Ada nggak sih yang anjing ini nih nongol nih, ini nih buat kemajuan brand itu sendiri, bukan untuk seorang Deki Sastra tapi. Kalau musuh sih sebenarnya lebih bukan haters. bukan head to head. As brand gitu ya, anjir eta musuh orang, bukan. Sebenarnya lebih kayak ya itu, balik lagi ke haters lah. Kalau haters tuh sebenarnya berarti orang acuannya message orang belum sampai ke mereka. Haters tuh. Jadi kayak pesan kita nggak nyampe. Pesan kita belum sampai, dan itu menjadi PR orang sebenarnya. Berarti cara komunikasi yang gimana caranya haters eta bisa jadi malik gitu. Bisa jadi kayak bisa menghargai karya orang gitu. Gimana caranya gitu. Nah, kayak misalkan pembicaraan yang sedang hangat, wah ini lagi digoreng gitu. Itu juga bahasa sensitif ya. Sensitif gitu. Lagi digoreng. Aduh kayaknya kita nih gimana gitu ya. Ayam goreng tepung gitu kayaknya. Malah konotasinya kan sebenarnya lebih kayak apa yang dibuat oleh kita itu harus sampai ke mereka gitu pesannya. Kalau misalkan ternyata mereka masih menganggapnya sensitif atau negatif kita, berarti pesan kita belum sampai. Mungkin karena tadi eranya udah digital, jadi orang juga lebih gampang lah untuk mengatakan sesuatu gitu, atau mengetik dengan jempolnya hampang lah gitu ya. Itu bahaya ya. Bahaya. Nah, itu tren yang sekarang terjadi sekarang. Jadi memang gimana caranya ya bukan buat raw type aja gitu. Semua juga pasti punya haters lah gitu di ininya, di dunia mayanya gitu ya. Nah, gimana caranya kita kasih penjelasan atau kasih pesan apa yang dibawa oleh kita. Yang misalkan ada karya nih yang diluncurkan atau karya yang dibuat oleh kita, biar sampai ke mereka tuh seperti apa, biar jadi orang teh nyaho si raw type teh gini, orang teh nyaho brand ini teh gini, arahnya ke sini. Jadi ya itu PR kita sih sebenarnya untuk menerjemahkan itu gitu. Menerjemahkan supaya itu. Pesan kita nyampe ke mereka. Dan menurut orang BSS menjadi salah satu movement yang bisa mentranslate lah. Terbaik. Translate, jadi BSS tuh ini loh, di dalamnya ada ini. Misalkan brand lokalnya ini. Terus kenapa kita ngedatengin orang itu misalkan sebagai guest star di BSS ya, itu kan mungkin salah satu movement biar orang tuh jadi tahu. Menerjemahkan tadi pesan-pesan yang mungkin cuma segelintir orang yang tahu. Visi-misinya kan pasti beda-beda gitu kan. Cuman tetap tujuannya mah sama orang mah gitu kan. Apa tuh? Ya tujuannya mah orang selalu berbicara bukan tentang uang dari awal juga kan. Bercanda, Bos. Uang mah bisa orang carilah gitu. Kalau di brand mah sebenarnya lebih kayak anjir orang mah hajar we nyen sesuatu. Tapi lebih kerasa ya. Feel aja. Feel-nya gimana nih, pesan selera kita nyampe nggak ke mereka? Orang bikin raw type, bikin brand itu udah sama kayak anak aja gitu. Orang kayak itu juga pelajaran orang ngurus raw type itu dari kecil, dari sekarang udah mulai dewasa nih. Iya, maksudnya nanti dia pergaulannya juga harus dijaga kayak gitu. Benar-benar kayak bikin terbaik ngurus anak lah gitu. Terbaik.
kayaknya gue mau coba closing nih ya nih. Siap. Dari Beres nih. apa mau kita panjangin lagi ya? Next aja nanti pas next di lah ya, event. pas event ya. Iya. Jadi gue mau coba closing dengan sedikit bijaksana menurut Deki Sastra. Yang kebetulan dari beberapa teman gue yang kemarin juga undang, itu juga pesannya. Bahwa ini semua nggak tentang uang. Betul. Coba sampaikan pesan itu dengan baik supaya kita semua ngerti. Dan yang pasti support system paling besar adalah friends and family. Friends and family. Itu yang nggak boleh lupa ya. Iya, betul. Terbaik. Nah, teman-teman semua, gua rasa udah cukup jelas tadi yang dijelasin sama Deki, bahwa lu jangan nunggu terlambat buat berkarya, jangan nunggu support system lo lengkap baru lo berkarya, jangan nunggu lu banyak duit baru lo berkarya. Lu mulai dari sekarang, karena itu nggak akan pernah menjadi kenyataan kalau lo nggak mulai. Betul. Melangkah aja Jadiin dulu. gitu kan. Cobain dulu aja. Terbaik. Nah, jangan lupa nontonin terus podcast BSS dan Powered Lizone ID. Thank you guys.